wabarakatuh. Iwan Mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan semuanya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini Allah menemukan kita bisa menikmati kenikmatan itu semuanya. Tinggal tugas kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri teladan kita, panutan kita, teladan kita untuk hidup bahagia dunia maupun di akhirat. Pertama-tama salam takzim kami untuk BKM, pengurus BKM Masjid Darul Falah Lampung Pinang, yang kami hormati Pak Kecil beserta perangkat dan Imum, Imumci, Abu, perangkat kampung, Tuapun, Tuahapan, semuanya ayah-ayah muda kami yang kami hormati, guru-guru kami sekalian, dan juga yang kami hormati para penasehat Safari Suku 1 ataupun S3, dan juga para rekan-rekan pengurus Safari Suku 1, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita semua yang hadir hari ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Fuli dari Mesir, dan juga sebagai penyelenggaranya yaitu Cahaya Bagus Sadaqah yang melakukan safari dakwah di beberapa daerah, beberapa titik di Aceh Darussalam di Provinsi Aceh. Baik, selanjutnya sebelum kami melanjutkan, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Muhammad Al-Fuli, mari sama-sama kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, Safari Suku 1 S3 alhamdulillah bekerja sama dengan Dinas Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Aceh yang pusatnya di Pontianak di Kalimantan Barat, yaitu binaan dari Ustaz Muhammad Rahim. Alhamdulillah kita menyalurkan dana zakat kepada marbot masjid atau pengurus masjid ataupun pengurus kubur yang memang memenuhi syarat untuk kita salurkan dana zakat tersebut. Dana zakat tersebut kita berikan dalam bentuk sembako dan uang tunai. Baik, pada kesempatan ini akan kita serahkan langsung oleh Ketua Lasnas Baitul Mal Munzalan Indonesia atau BNI Cabang Aceh, yaitu Ustaz Reza. Ustaz Reza, silakan, dan juga kepada penerimanya. Ya, kita doakan semoga ini menjadi amal jariah bagi para muzaki yang telah menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Munzalan Indonesia. Dan jangan lupa terus kita salurkan zakat kita, ibadah sedekah kita untuk pemberdayaan iman, untuk sama-sama kita bantu umat. Selanjutnya ada beberapa pengumuman safari subuh yang ingin kami sampaikan dalam yang dilaksanakan di pekan ini, yaitu pertama ada Sabda Safari Dakwah yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini tanggal 5 Rabiul Akhir atau 27 September 2025, mengambil tempat di Masjid Taqwa Kampung Sui, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Selanjutnya ada Safari Suku BBC, insya Allah akan mengambil hari itu hari Ahad, hari 6 Rabiul Awal atau 24 September 2025, mengambil tempat di Masjid Jami Al-Hidayah Kampung Praga, Kecamatan Syabala. Selanjutnya suku Arafah, yaitu Ahad 6 Rabiul Akhir 28 September 2025 di Masjid Al-Fitrah Asrama TNI Angkatan Darat di Hari Lapik, Kampung Raja Baru, Kecamatan Alam Banda Aceh. Selanjutnya ada suku Karisma, yaitu suku bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Ini sebulan sekali, dan untuk bulan ini coba akan mengambil yaitu Ahad 6 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 27 September 2025, mengambil tempat di Masjid Suku Salam Kuning Lampung, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Selanjutnya ada suku
Jumat Berkah, yaitu insyaallah akan dilaksanakan pada Jumat 11 Rabiul Akhir atau 3 Oktober 2025 di Masjid Al-Wusta Kampung Limpi, Kecamatan Syokala, Kota Banda Aceh. Dan yang terakhir adalah Sulit TKMA Banda Aceh bersama dengan teman-teman Banda Aceh. Insyaallah akan dilaksanakan Sabtu 12 Rabiul Awal atau 4 Oktober 2025 di Masjid Sabilil Jannah Kampung Doi, Kecamatan Bulekari, Kota Banda Aceh. Dan insyaallah sama di suku satu S3 edisi yang ke-24 kita insyaallah akan laksanakan pada hari Sabtu 12 Rabiul Awal atau 4 Oktober 2025. Insyaallah kita akan mengambil tempat itu Masjid Kuba, Jalan Singgamata, Bawah Kampung Sutarame, Kecamatan Baitur Rahman. Kalau lorongnya masuknya dari samping Radio Republik Indonesia atau RRI. Nanti ketemu simpang dalam lewat kanan. Insyaallah imam akan diimami oleh Ustaz Maulana Akbar dan berceramah itu Ustaz Gamal Akhir LCS. Dan semoga kita berharap jamaah semua bisa berhadir di kegiatan sulit di suku keliling yang dilaksanakan pada pekan ini. Alhamdulillah Banda Aceh semakin ramai suku keliling dan semoga kita semua tidak ada alasan untuk kita tidak menghadiri meramaikan Muhammad Rasulullah. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan ceramah dari Ustaz Syekh Muhammad Al-Fuli. Namun sebelumnya disampaikan nanti dalam ceramah insyaallah akan beredar kota infak yang diajarkan oleh panitia. Mungkin waktunya saja ke mereka, silakan disalurkan kepada kita untuk Palestina karena memang tidak ada alasan kita untuk tidak membantu rakyat Palestina dari segi apapun juga, baik dari segi pemahaman agama kita, dari segi tauhid. Kita sudah sama-sama tahu bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam yang pertama. Dari segi kenegarawan atau dari segi nasionalisme kita, yaitu Indonesia, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau kita tengok dalam konstitusi kita, Pembukaan Undang-Undang 45 itu jelas di situ. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Berarti Indonesia tidak, kita secara nasionalisme tidak ada alasan untuk tidak membantu Palestina. Dari segi ke daerah Aceh juga tidak ada alasan untuk kita tidak membantu Palestina. Pada musibah tsunami tanggal 26 Desember 2004 silam, itu saya sendiri kebetulan saya juga salah satu relawan tsunami dan saya melihat sendiri bantuan mengalir dari rakyat Palestina untuk Aceh pada saat musibah tsunami. Jadi dari pemahaman kita Muslim, dari nasionalisme kita, dari daerah kita, tidak ada alasan dan tidak ada sanggahan untuk kita tidak membantu rakyat Palestina. Maka dari itu nanti silakan yang mempunyai infak ataupun yang punya rezeki silakan nanti salurkan pada kota yang telah diedarkan oleh panitia atau dari Cahaya Bagus Sadaqah. Untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita persilakan kepada Syekh Muhammad Al-Fuli untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Kepada Syekh, silakan dengan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah.
Di awal saya mau tanya kepada Bapak Ibu, hari ini mau pakai bahasa apa? Bahasa Aceh. Tapi saya kasih dua pilihan. Bapak Ibu pilih sendiri, kita voting ya. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Masya Allah. Saya izin perkenalkan dari dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Jadi tausiah kita hari ini insya Allah pakai bahasa Indonesia. Insya Allah. Awal-awal saya di Indonesia Bapak Ibu, saya pernah diminta untuk mengisi kajian di sebuah masjid. Tapi request dari DKM-nya, katanya Syekh, tolong jangan gunakan bahasa Indonesia, gunakan full pakai bahasa Arab. Karena jamaah kami ada kelas bahasa Arab, dan kami mau biasakan jamaah mendengar bahasa Arab. Jadi saya setuju karena memang waktu itu bahasa Indonesia saya belum lancar. Dan itu lebih mudah bagi saya. Saya masuk masjidnya, saya tanya kepada jamaah, toiletnya di mana? Tapi pakai bahasa Arab, sesuai yang diminta. Tahu jamaah jawabnya apa? Jawabnya amin. Dengar bahasa Arab, dikira doa, jadi diaminin. Padahal tanya toilet di mana itu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah Allah. Alhamdulillah, ana senang melihat masjid ramai di waktu subuh. Senang Masya Allah kita bisa salat subuh bersama, diimami oleh Ustaz Ivan LCMA. Masya Allah, senang bisa bertemu dengan S3 ya, safari Sabtu subuh ya, safari Sabtu subuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Bapak ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita mulai. Saya izin mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu dengan satu hal. Satu hadis yang di Sahih Bukhari Muslim. Hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga agama. Satu hadis saja nilainya sebagai sepertiga ilmu syar'i. Bayangkan sepenting apa hadisnya. Dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Ini Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang kita niatkan, bukan sesuai apa yang kita kerjakan. Perhatikan aturannya Bapak Ibu. Kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang kita niatkan. Kenapa? Karena tolok ukurnya niat kita apa, bukan apa yang kita kerjakan. Tolok ukurnya apa yang kita niatkan pas kita mengerjakan sebuah amalan. Dan selalu anak kasih contoh. Dua orang. Orang yang pertama mau umrah, tapi dari segi ekonomi dia belum mampu. Maka dia memilih untuk ikhtiar dan nabung. Setiap hari dia doa, ya Allah tanah suci. Tapi qadarullah, ajalnya datang sebelum dia bisa umrah. Pertanyaannya, dia dapat pahala umrah enggak? Orang yang sudah berangkat umrah. Taib. Contoh yang kedua, orang yang kedua, dia mau umrah dan dia punya uang yang cukup untuk umrah. Dia pesan tiket, urus visa, pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, pulang ke Indonesia. Tapi ternyata tidak ada niat umrah sama sekali. Niatnya adalah pamer fasilitas mewah umrahnya. Karena sekarang di zaman kita ini umrah kadang-kadang dianggap sebagai kelas sosial, status sosial, ya. Pamer fasilitas mewah umrahnya. Saya nginap di hotel bintang 5 yang dipakai oleh artis A, yang dipakai oleh politikus B. Kira-kira dia dapat pahala umrah enggak? Tidak dapat. Perhatikan contohnya. Satu orang belum pernah keluar dari Indonesia, dapat pahala umrah. Dan satu orang sudah sampai depan Ka'bah, tidak dapat pahala umrah. Tolok ukurnya adalah niat. Ini yang menentukan kita dapat pahala atau tidak. Dan ini yang menentukan pahala kita banyak atau sedikit. Bisa jadi kita duduk di masjid yang sama, mendengar kajian yang sama, di waktu yang sama, tapi pahala kita tidak sama. Kenapa? Karena niat kita beda-beda. Ada yang niatnya ikhlas sekali, ada yang niatnya
ikhlas biasa, ada yang niatnya tidak ikhlas sama sekali, bukan lillahi ta'ala, punya tujuan duniawi yang lain. Dan ini bukan hanya untuk jamaah, ustaz juga termasuk. Ustaz ketika mengisi ceramah dapat pahala atau tidak. Makanya Bapak Ibu, bismillah, ana mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Ini yang paling penting. Bismillah, kita langsung mulai saja. Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi umat Islam di sekitar kita, kalau kita melihat kondisi umat Islam di Indonesia, di Mesir, di Arab Saudi, di Palestina, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan. Satu kesimpulan yang mudah sekali kita baca dan kita lihat, yaitu semakin hari, semakin kita mendekati hari akhir. Semakin hari, semakin kita mendekati hari kiamat. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Dan Allah memberikan kita yang namanya tanda-tanda hari kiamat. Supaya kiamat tidak terjadi secara tiba-tiba. Supaya kita ketika melihat tanda-tanda ini, kita awas, kita waspada, kita khawatir, dan kita mulai siap-siap. Tanda-tanda hari kiamat itu dinilai oleh para ulama atau dibagi oleh para ulama jadi dua bagian. Bagian yang pertama namanya tanda besar hari kiamat. Bagian yang kedua namanya tanda kecil hari kiamat. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, yang lebih sering dibahas apa? Tanda besar hari kiamat. Seperti apa? Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, dan banyak hal yang lain. Tapi Bapak Ibu, banyak sekali yang mengabaikan tanda kecil hari kiamat. Padahal lebih bahaya. Kenapa ana sebut lebih bahaya? Karena tanda kecil hari kiamat itu jumlahnya banyak sekali. Di atas 100. Dan hampir semuanya sudah terjadi. Ya, betul Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu dengar. Hampir semua tanda kecil hari kiamat itu sudah terjadi di sekitar kita. Ana kasih beberapa contoh. Dan Bapak Ibu cek sendiri, ini sudah terjadi atau belum. Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib, wa yukadzabu fiha as-sadiq. Akan datang tahun-tahun yang menipu manusia, di mana orang jujur dijauhkan, di mana orang jujur dituduh berdusta, dan orang yang tidak jujur, orang yang berdusta dipercaya dan diberi amanah. Ini tanda hari kiamat. Kira-kira ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah, banyak sekali di sekitar kita. Ini bukan kebetulan, bukan. Ini salah satu tanda hari kiamat. Dulu di zaman Rasulullah, di antara 10 orang yang dipercaya, 9 orang baik, 1 orang tidak baik. Sekarang di zaman kita kira-kira berapa yang baik dan berapa yang tidak baik? Mungkin 9 yang tidak baik dan 1 yang baik. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ini salah satu tanda hari kiamat yang terjadi di depan mata kita. Terjadi di depan mata kita, tapi kadang-kadang kita tidak sadar, tidak menyadarinya, tidak mengetahui bahwa ini tanda hari kiamat. Baik, ana kasih contoh lagi. Salah satu tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqillu rijalu wa takthuru nisa." Jumlah pria itu berkurang dan jumlah wanita bertambah. Ini sudah terjadi belum? Sudah. Banyak sekali di sekitar kita juga, ya. Mungkin di sini alhamdulillah jumlah bapak-bapak di masjid banyak, ya. Tapi secara umum biasanya di masjid lain jumlah ibu-ibu lebih banyak, ya. Dan secara umum di sekitar kita, di jalanan, di sekolah, di kampus, biasanya jumlah wanita lebih banyak. Ini salah satu tanda hari kiamat juga. Salah satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakin hari semakin parah. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, nanti akan ada satu saat di akhir zaman, makin hari makin kita mendekati akhir zaman, satu pria bertanggung jawab atas 50 wanita. Bayangkan, 50 wanita itu siapa? Ya mungkin ibunya, istrinya, ya istrinya tergantung 1, 2, 3, 4, ya. Anak perempuannya, mungkin bibinya, mungkin neneknya, mungkin kakak adik yang perempuannya. Pokoknya semakin hari semakin itu akan memparah. Ini juga bukan kebetulan. Ini salah satu tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib.
satu lagi tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taral hufata al-urata yatatawaluna fil bunyan." Kalian akan melihat orang-orang yang dulunya tidak beralas kaki, yang dulunya pengembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi sekali. Ini sudah terjadi belum? Sudah. Ya, kalau kita lihat sekarang pergi ke Dubai misalnya, atau kita pergi ke Qatar misalnya, kita lihat orang yang nenek moyangnya dulu tidak beralas kaki, pengembala kambing. Ini bukan hinaan ya, Rasulullah pengembala kambing juga, ini bukan hinaan ya. Jadi melihat mereka sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ini bukan kebetulan juga. Melihat Jazirah Arab itu isinya bangunan tinggi semua. Bukan kebetulan. Ini salah satu tanda hari kiamat juga, Bapak Ibu. Baik, satu lagi. Rasulullah SAW bersabda, yakthurul haraj. Haraj itu akan ada di mana-mana. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu haraj? Rasulullah kasih penjelasan, kasih definisi. Haraj itu adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Di mana? Di Palestina. Kita lihat di depan mata kita sekarang, Palestina sedang dibantai, sedang diserangi. Palestina, perang ini mulai, perang yang sekarang ini mulai tanggal 7 Oktober 2023. Kita hari ini 27 September 2025. Berarti perangnya hampir 2 tahun. 2 tahun setiap hari ada anak yang dibantai. 2 tahun setiap hari ada wanita tidak bersalah yang dibunuh. Setiap hari selama 2 tahun ada lansia, ada orang tua yang dibunuh oleh Zionis Israel. Palestina sebelum 7 Oktober 2023 itu bukan aman-aman saja sebenarnya. Perangnya masih ada. Tetapi perang yang paling parah sepanjang sejarah Gaza, sejarah Palestina, itu yang terjadi di 7 Oktober 2023. Perang Israel dan Palestina itu ada dari tahun 20. Bayangkan, 1920. Sebelum bahkan Israel berdiri secara resmi. Kalau kita hitung, cuman saya nggak mau Bapak Ibu pusing. Kalau kita hitung, tahun 20 ada perang, 30 ada perang, 35 ada perang, tahun 47 ada perang, 48 ada perang, 56, 67, 73, 85, 95, 98, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, dan 2023. Itu semuanya tahun-tahun terjadinya perang antara Israel dan Palestina. Tapi ini perang yang paling parah sepanjang sejarah Palestina. Jumlah orang yang mati syahid di dalam perang ini lebih dari 60.000 orang. Bayangkan, 60.000 orang itu jumlah yang banyak sekali. Kalau kita misalnya, masjid ini kapasitasnya berapa ya? 2.000 misalnya, saya kurang tahu. Tapi kita anggap saja masjid ini kapasitasnya 2.000 jamaah. Misalnya, kalau kita mau mengundang 60.000 jamaah ke sini, masjid ini nggak cukup. Kita butuh 30 masjid sebesar ini untuk menampung mereka. Ini bukan jamaah biasa, Pak. Ini semuanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya meninggal dunia. Kebanyakan mereka anak kecil, kebanyakan mereka wanita, kebanyakan mereka lansia. Ini bukan kebetulan juga. Ini salah satu tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah 1450 tahun yang lalu. Namanya Al-Haraj. Bahkan Bapak Ibu, dan ini yang menarik sekali. Perang 7 Oktober sendiri termasuk salah satu tanda hari kiamat. Perangnya. Dan perang 7 Oktober sudah dibahas oleh Rasulullah 1450 tahun yang lalu. Gaza sudah dibahas oleh Rasulullah. Dan ini informasi yang tidak diketahui banyak orang. Gaza yang sekarang ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ana buat kajian waktu itu online Bapak Ibu. Kajian di YouTube. Kajian tentang nubuat Rasulullah tentang perang Gaza. Kajian ini ditonton lebih dari 1 juta orang. Setelah ana upload kajiannya, banyak sekali asatiz yang hubungi ana. Katanya, Syekh, hadis yang antum sebutkan yang ada nama Gaza itu, hadis sahih enggak? Minta sanadnya, minta silsilahnya dan lain-lain. Ana langsung kirim. Karena memang hadisnya luar biasa. Rasulullah 1450 tahun yang lalu membahas Gaza. Ini hadis panjang. Kemudian di akhir hadisnya,
Rasulullah menyampaikan dua kalimat yang luar biasa. Kalimat yang pertama, Rasulullah bersabda, khairu jihadikum ar-ribat. Jihad yang paling mulia di akhir zaman itu namanya jihad ribat. Jadi jihad dalam Islam itu banyak jenisnya Bapak Ibu. Banyak jenis jihad. Jihad daf'i, jihad talab dan lain-lain. Salah satu jenis jihad namanya jihad ribat. Jihad ribat itu maksudnya apa? Ketika kita berada di tanah kita sendiri. Kemudian ada orang jahat yang ingin mengusir kita dari tanah kita sendiri. Putus makanan, putus minuman, listrik, semuanya. Tapi kita memilih untuk bertahan. Kita menolak keluar dari tanah sendiri. Ini dalam Islam namanya jihad ribat. Walaupun kita nggak punya senjata. Kita cuma duduk di tanah kita sendiri, di rumah kita sendiri, kita nggak mau keluar. Ini namanya jihad ribat. Jadi kata Rasulullah, di akhir zaman, jihad yang paling mulia itu jihad ribat. Bertahan di tanah sendiri. Bertahan di negara sendiri. Baik, ini kalimat yang pertama. Masih biasa, umum sekali. Kalimat yang kedua, ini yang luar biasa. Ini di mana Gaza disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wa khairu ribatikum asqalan." Dan ribat yang paling mulia di akhir zaman itu ada di Asqalan. Asqalan itu nama tempat, lokasi. Ya, kira-kira Asqalan itu ada di mana? Ada yang tahu nggak? Asqalan itu Bapak Ibu, sebuah provinsi di Palestina. Kalau kita buka HP, kita buka Maps, kemudian kita arahkan Google Maps-nya ke Timur Tengah. Kemudian kita cari Mesir, dari Mesir kita cari Gaza, dari Gaza kita ke utara sedikit, nanti kita akan ketemu satu kota, namanya Askalon. Askalon itu bahasa Ibraninya, ya, bahasa Arabnya Asqalan. Asqalan ini ternyata sebuah provinsi di Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel. Dan semuanya dijajah, semua kota kabupaten di provinsi ini dijajah oleh Israel. Kecuali satu kota. Satu kota yang gagal dijajah oleh Zionis Israel. Kota ini namanya kota Gaza. Gaza itu bagian dari provinsi Asqalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memberi kita nubuat tentang perang 7 Oktober ini. Kata Rasulullah, akan terjadi perang dan ribat jihad yang sangat mulia. Yang namanya jihad ribat. Orang-orang tidak punya senjata, bertahan di dalam tanahnya sendiri. Ini yang terjadi sekarang. Dan ribat ini tempatnya ada di Asqalan. Rasulullah sudah menentukan tempatnya. Asqalan itu ternyata tempat provinsi yang di dalamnya ada kota Gaza. Jadi Bapak Ibu, semua hal yang terjadi di sekitar kita ini hadis sahih ya. Semua hal yang terjadi di sekitar kita ini, semua peristiwa memberi kita satu kesimpulan yang kita perlu sadari, bahwa semakin hari semakin kiamat dekat. Semakin hari semakin kita mendekati hari akhir. Kita sudah di akhir zaman, jelas sekali di depan mata kita. Dan salah satu tanda hari kiamat ya Bapak Ibu, akan terjadi banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan. Ini yang perlu kita waspadai. Kata Rasulullah SAW, fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman itu seperti potongan malam yang gelap. Saking pahitnya ujian akhir zaman. Maksudnya apa ujian akhir zaman? Ujian secara umum. Ujian di harta, ujian di anak, ujian di rumah tangga, ujian di pekerjaan, ujian di jabatan, ujian secara umum. Ujian di akhir zaman itu seperti potongan malam yang gelap. Kata Rasulullah SAW, ujian yang berat itu di akhir zaman, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, akan bikin beberapa orang dari kalian di pagi hari masih beriman, malam hari sudah keluar dari Islam. La ilaha illallah. Kenapa kira-kira? Karena saking beratnya ujian, kadang-kadang beberapa dari kita mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah tidak ridhoi. Pernah enggak Bapak Ibu lihat orang yang ditimpa musibah misalnya, kemudian dia mengatakan, ya Allah kenapa saya? Pasti pernah. Ini kalimat yang Allah tidak ridhoi. Ini kalimat yang bahaya. Saking beratnya ujian, keimanannya diguncangkan. Saya enggak bilang jangan sedih ya. Sedih itu manusiawi. Sedih itu normal. Tapi tidak boleh ketika kita mengucap ditimpa ujian,
kita mengucapkan kata-kata yang Allah tidak ridhai. Rasulullah pernah sedih, Rasulullah pernah nangis. Ya, kadang-kadang kita kalau membayangkan Rasulullah SAW, kita pikir Rasulullah itu tidak pernah sedih misalnya, selalu bahagia, dan itu kurang tepat, itu kurang realistis. Rasulullah manusia, Rasulullah pernah sedih. Kita pikir Rasulullah tidak pernah nangis misalnya, itu kurang tepat. Rasulullah pernah nangis, Rasulullah manusia. Tapi Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata yang Allah murkai. Tidak pernah. Anak kasih contoh, Rasulullah ditimpa salah satu ujian yang berat sekali, yaitu ujian kematian anak. Berat sekali ujian ini, sangat-sangat berat. Anaknya Ibrahim meninggal dunia. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menangis. Dan Rasulullah bersabda, "Innal 'aina latadma'." Sesungguhnya mata saya menangis. Wa innal qalba la yahzan, dan hati saya merasa bersedih. Wa inna ala furatika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami merasa sedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Ibrahim itu anaknya. Rasulullah menangis dan sedih karena ditimpa ujian, itu wajar. Tapi Rasulullah misalnya tidak mengatakan, "Ya Allah, saya seorang nabi dan rasul, anak semua sahabat masih hidup, kenapa anak saya mati?" Rasulullah enggak mengatakan seperti itu. Dan ini yang perlu kita contohkan Bapak Ibu. Kita harus waspada. Fitnah akhir zaman itu berat. Fitnah rumah tangga, fitnah kantor, fitnah uang, ditawari uang haram di kantor, di usaha, di lain. Dan kita butuh, kita mau, tapi kita susah untuk menolak, susah untuk tahan tangan. Ini fitnah, ini ujian. Wajib kita kuat. Dan satu-satunya jalan agar kita kuat menghadapi fitnah akhir zaman itu, jalannya ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Perhatikan di sini ayatnya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Apa itu petunjuk Allah? Ada yang tahu enggak? Petunjuk Allah itu apa? Al-Quran, betul. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Makanya saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dan tolong jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Seperti apa hubungan antum dengan Al-Quran? Bas. Karena hanya Al-Quran yang bisa menguatkan kita di ujian akhir zaman ini. Seperti apa hubungan antum dengan Al-Quran? Baik, satu pertanyaan lagi. Ya. Mohon maaf banyak pertanyaan. Kapan terakhir kali antum khatam Al-Quran? Saya lihat banyak yang senyum. Gitu. Baik. Kapan terakhir kali antum tahajud sambil baca Al-Quran dari mushaf sambil nangis? Kapan kira-kira? Ini pertanyaan yang harus jadi bahan muhasabah buat kita. Apakah hubungan kita dengan Al-Quran itu hubungan yang musiman? Maksudnya apa hubungan yang musiman? Kuat di beberapa musim, lemah di musim lain. Kuat di musim Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang unik sekali. Kenapa? Karena biasanya kita di hari pertama itu rasanya mau ibadah 24 jam. Ya. Hari kedua semangat kita berkurang. Ketiga semangat kita berkurang. Coba antum sendiri lihat jumlah saf di salat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Hari pertama itu berapa saf salat tarawihnya? Penuh ya. Taib. Hari ke-10 misalnya berapa? Ya kalau dapat 3 saf itu sudah bagus sekali, Masya Allah. Taib. Malam 27 berapa saf? Banyak juga. Malam 28 berapa saf? Hampir tidak ada kelas. 28 kita anggap lebaran sudah mulai. Padahal belum, ya. Apakah hubungan kita dengan Al-Quran hubungan yang musiman? Itu bahaya kalau hubungan kita dengan Al-Quran itu hanya di musim-musim tertentu saja. Misalnya pas Ramadan, atau pas kita ada waktu sulit, kita ada ujian, baru kita buka Al-Quran. Bagus itu sebenarnya, larinya ke Al-Quran, itu bagus. Tapi bagaimana dengan waktu santai? Waktu pas kita, ya netral, gak ada ujian, gak ada apa-apa, gak ada musibah, gak ada apa-apa. Itu hidup kita biasa. Bagaimana dengan waktu santai kita?
Apakah kita dekat dengan Al-Quran juga atau tidak? Bapak Ibu, Al-Quran itu bisa memberikan kita dua kelebihan yang orang lain tidak punya, kecuali mereka dekat dengan Al-Quran juga. Apa dua kelebihan ini? Kelebihan yang pertama, kuat menghadapi fitnah akhir zaman dan ujian akhir zaman. Yang kedua, terhindar dari api neraka. Syekh, gimana ini ceritanya terhindar dari api neraka? Ada nggak hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'til Qur'anu yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada siapa? Jangan jawab pembacanya. Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Ana lihat hadis ini di Google, kadang-kadang terjemahannya salah. Kadang-kadang terjemahannya begini, Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena bahasa hadisnya ashabihi. Ashabihi itu bentuk jama' dari kata sahib yang artinya teman. Jadi terjemahan yang benar adalah Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Terus Syekh, bedanya apa pembaca Al-Quran dengan sahabatnya? Sahabat Al-Quran itu konsep yang lebih luas dibanding sekedar pembaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran itu ada 5 golongan. Dan ini ujian buat kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih diri sendiri nilai dari 5. Ayo bismillah. Sekarang uji diri sendiri. Ana sebutkan 5 golongan yang termasuk sahabat Al-Quran. Antum dapat berapa dari 5 golongan ini? Kasih diri sendiri nilai. Dapat 1 berarti nilainya 1 dari 5. Dapat 2 nilainya 2 dari 5. Ayo bismillah. Kita mulai. Ini sahabat Al-Quran, 5 orang. Ini yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir insyaAllah. Baik, bismillah. 5 golongan. Yang pertama, orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Ini sahabat Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran maksudnya apa? Ada perintah dilakukan. Ada larangan dijauhi. Ada perintah untuk adil ketika membagikan harta warisan. Maka orang yang mengamalkan isi Al-Quran itu tidak mungkin makan harta warisan adik perempuannya. Tidak mungkin makan harta warisan kakak adiknya. Tidak mungkin. Taib. Ada larangan untuk zina. Tidak boleh zina. Maka dia menjauhi zina. Zina kecil maupun zina besar. Zina besar itu yang kita ketahui semua. Hubungan antara pria dan wanita. Zina kecil yang kita lihat di sosmed setiap hari. Zina mata. Taib. Ada larangan di dalam Al-Quran untuk tidak riba. Tidak boleh riba. Maka orang yang mengamalkan isi Al-Quran itu menjauhi riba. Saya mau punya rumah. Saya mau punya mobil. Tapi jangan pakai cicilan ada ribanya, angsuran yang ada ribanya, ya, yang syariah saja misalnya. Jadi ini adalah orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Ini golongan pertama. Ayo bismillah, kasih diri sendiri nilai dengan jujur. Saya termasuk atau tidak? Kalau termasuk berarti nilai saya 1 dari 5. Baik. Golongan yang kedua, orang mengajarkan Al-Quran. Dan itu tidak harus menjadi guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran. Enggak. Kita tahu 1 ayat. Kita lihat teman kita membutuhkan nasihat. Kita nasihati dari ayat tersebut, pakai ayat tersebut. Ini sudah termasuk mengajarkan Al-Quran. Baik. Kasih diri sendiri. Kalau dapat, berarti 2 dari 5. Baik. Yang ketiga, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan itu juga tidak harus menjadi santri 30 juz. Cukup hafal 1 ayat setiap hari. Sudah termasuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Baik. Kasih diri nilai. Kalau dapat 3 dari 5. Keempat, orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Setiap hari harus ada interaksi dengan Al-Quran. Kayak teman dekat gitu. Kita buka mushaf menyapa Al-Quran. Sebagaimana kita menyapa teman dekat kita. Baik. Ini keempat. Yang kelima, orang-orang yang mendukung Al-Quran. Mendukung Al-Quran itu maksudnya apa? Mendukung aktivitas Al-Quran. Ya, misalnya kita hari ini kajian, kita tadarus, ada ayat-ayat yang kita bahas, ada hadis-hadis yang kita bahas. Itu kajian hari ini ada panitianya yang sharing flyer kajiannya, yang rekam, yang ini. Ini semuanya termasuk orang-orang yang mendukung Al-Quran, mendukung aktivitas agama, aktivitas Al-Quran. Bas,
5 golongan, kasih diri sendiri, nilai dari 5. Ini adalah sahabat Al-Quran. Minimal 1. Minimal, tidak harus 5-5-nya. Ya, minimal 1. Tapi kalau menurut saya, mending 2 atau 3 biar lebih aman. Saya ulangi sekali lagi, orang yang mengamalkan isi Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendukung Al-Quran, mendukung aktivitas Al-Quran. Ini adalah sahabat Al-Quran yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ini adalah orang-orang yang akan diberi syafaat Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang insya Allah akan masuk surga dengan cepat, jalur VIP, jalan tol. Ini mereka ini yang dekat dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, di kesimpulan dari tausiah kita hari ini, kita sudah di akhir zaman, banyak fitnah, banyak ujian, banyak godaan, banyak cobaan, dan kita harus kuat. Dan satu-satunya jalan agar kita kuat, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kita menjadi temannya Al-Qur'an, sahabatnya Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an sampai ajal Allah datang. Kalau ajal Allah datang, pas kita dekat Al-Qur'an, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ana mau menyampaikan satu pesan di akhir, Bapak Ibu. Pesan ini terkait Palestina. Dan pesan ini penting sekali. Banyak sekali dari kita yang mengira bahwa Israel itu mau mengambil Palestina saja. Banyak yang dari kita yang mengira Israel itu mau mengambil tanah Palestina saja. Dan ini kurang tepat. Netanyahu, atau dengan istilah lain Setanyahu, ya, dia mengumumkan beberapa minggu yang lalu tentang rencana yang namanya Israel Raya. Israel Raya itu apa? Israel Raya itu adalah sebuah negeri yang mereka mau ambil, yang mereka mau kuasai, karena menurut mereka nenek moyang Yahudi pernah tinggal di negeri-negeri tersebut. Mereka mau ambil 7 negeri, 7 negara. Yang pertama, Palestina. Yang kedua, Yordania. Yang ketiga, Suriah Selatan. Yang keempat, Lebanon Selatan. Yang kelima, Irak sampai batas sungai El-Furat. Yang keenam, Mesir sampai batas sungai Nil. Yang ketujuh, dan ini yang menarik sekali, kota Madinah. Ini resmi diumumkan Bapak Ibu, bukan teori konspirasi. Ya. Kenapa mereka mau ambil kota Madinah dan semua negara-negara tersebut? Karena menurut mereka, nenek moyangnya pernah tinggal di sana. Jadi konsepnya begini, karena ada sebuah negeri yang pernah ditempati oleh nenek moyang kami harus ambil. Makanya jangan sampai Bapak Ibu, di kemudian hari, Zionis itu datang dan mengatakan, nenek moyang kami pernah tinggal di Nusantara. Atau nenek moyang kami pernah tinggal di Aceh misalnya. Itu bahaya tuh, ya, bahaya sekali. Itu mungkin kita sebutkan dengan bersanda, ya. Tapi jangan heran kalau 50 tahun lagi ini terjadi. Namanya Zionis, namanya perampas tanah orang, ya. Jadi kalau ada yang mengira sampai detik ini bahwa Israel itu cuma tujuannya Palestina saja, mereka mau ambil Palestina saja kemudian mereka diam, kelas. Mereka hidup biasa, itu kurang tepat. Kurang tepat. Palestina satu-satunya negara di dunia, sebenarnya bukan negara ya, tapi sesuai PBB negara. Satu-satunya negara di dunia yang tidak punya perbatasan yang jelas. Ya, kalau kita lihat Indonesia punya perbatasan yang jelas. Dari laut perbatasannya begini dan lainnya. Di Kalimantan perbatasannya dengan Malaysia jelas. Mesir sama, ya, negara-negara Arab sama. Satu-satunya negara yang nggak punya perbatasan yang jelas, yang resmi itu Israel. Kenapa? Karena mereka meluas selalu ingin meluas, selalu ingin dapat tanah yang lebih besar. Makanya mereka punya slogan minan nahr ilan nahr, dari sungai ke sungai. Hak mereka dari sungai El-Furat sampai sungai Nil. Semua negara yang di antara dua sungai ini itu milik mereka, itu klaimnya. Seperti itu. Bapak Ibu, kita wajib untuk mengetahui musuh kita. Musuh kita jelas di depan mata kita, itu Zionis Israel.
Jangan sampai kita kehilangan konsentrasi dan menganggap saudara muslim kita sebagai musuh karena masalah khilafiyah, karena perbedaan pendapat, karena perbedaan jalan, karena beda pengajian, beda ustaz dan lain-lain. Jangan sampai, ini bahaya sekali. Musuh kita jelas di depan mata kita, yaitu Zionis Israel. Jangan sampai kita kehilangan konsentrasi dan kita salah menentukan musuh kita siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana senang sekali bertemu hari ini dengan calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ana tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi di dunia ini atau tidak, tapi kalau kita tidak ditakdirkan bertemu di dunia ini, ana berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan di surga Al-Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, saya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Insyaallah Ustaz Azwar ya dari Cahaya Bagus Sadaqah ada mau melanjutkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selanjutnya